Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tesar dari kelas 616. Pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai dua siklus, capital stock dan RE, sama satu lagi investment in securities atau financial asset. Izin merecord ya teman-teman. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama. Ini gimana ya biar auto keterima gitu pesertanya, atau emang nggak bisa ya, harus bolak-balik. Oke, suara aku jelas ya, aman ya. Kalau ada gangguan langsung ngomong aja, jangan di chat, biasanya aku nggak lihat chatnya. Oke, siap, mantap. Langsung aja. Di sini aku mau review materi seperti biasa. Pertama-tama di sini aku mau bilang bahwa audit itu bukan sekedar menemukan dan memperbaiki kesalahan. Maksudnya apa? Kayak kita buat kertas kerja terus nemu ada yang salah perhitungan atau salah klasifikasi, terus kita perbaiki, selesai. Bukan hanya itu, tapi menemukan bagaimana kesalahan itu agar tidak terulang. Kesalahan itu agar tidak terulang. Jadi misal salah ini tuh karena apa? Misal pengendaliannya jelek. Nah, kita memberikan rekomendasi di mana SPI yang bagus agar kesalahan itu nggak terulang di tahun-tahun selanjutnya. Nah, itu loh. Audit itu lebih jauh daripada menemukan sebuah kesalahan terus kita beri opini selesai, nggak hanya sekedar itu ya teman-teman. Terus kalau kita review siklus audit, proses audit ya. Proses audit itu kan kurang lebih ada 3 tahap. Di perencanaan, pengujian substantif, dan pelaporannya. Dulu kita udah belajar perencanaan, di mana kurang lebih output yang bisa kita dapat tuh berapa materialitasnya, berapa besar risiko auditnya, yang mana kedua hal ini akan pengaruhi kuantitas banyaknya bukti audit yang nanti akan kita butuhkan. Terus dan itu di tahap perencanaan ini kita juga melakukan pemahaman atas SPI-nya. Itu perkenalan, kita kenali gimana klien kita, SOP-nya, pengendaliannya, proses bisnisnya, dan sebagainya. Nah, dari SPI ini kita bisa kesimpulan outputnya, kesimpulannya itu apa aja kelemahan dari SPI-nya dan apa aja kekuatan yang udah bagus dari SPI-nya. Apa yang udah bagus itu nanti kita akan lakukan TOC apabila mau atau kita merasa hasil dari materialisasi risiko audit ini masih terlalu banyak. Kita menginginkan bukti yang akan kita kumpulkan nanti lebih sedikit. Nah, kita bisa lakukan TOC ini. Dengan TOC ini kita dapat menurunkan risiko pengendalian internal. Kalau risiko pengendalian internal turun, otomatis bukti audit yang akan kita kumpulkan nanti akan ngaruh di situ. Risiko audit salah satunya kan risiko pengendalian internal. Nah, bukti audit nanti akan semakin kecil ya dari strength-nya. Terus dari
kelemahan dari SPI-nya, kita akan jadikan itu sebagai rambu-rambu, fokus area, fokus asersi yang nanti akan kita lakukan uji pengendaliannya. Uji pengendalian ada 2 jenis kan, ada uji rinci dan uji analitik prosedur. Uji rinci itu ada 2, TOT dan TDP. Penentuan apakah kita menggunakan uji rinci atau uji AP itu tergantung kompleksitas siklus audit yang kita lakukan. Jadi semisal siklus inventory kemarin, apabila kita gunain AP yang hanya persentase seperti yang kita pelajari dulu di perencanaan, pastilah kurang, ya kan? Maka kita lakukan uji rinci. Kalau siklus itu nggak begitu kompleks, transaksinya dikit, saldonya nggak material, mungkin AP itu udah cukup, kan gitu. Terus selain itu sebagai rambu-rambu dalam kita melakukan tes substantif, weakness ini kita juga perlu berikan rekomendasi perbaikan SPI-nya agar yang tadi kita udah singgung itu agar tidak terulang, gitu kan. Itu udah masuk ke laporan di manajemen letter, ya kan. Setelah kita melakukan tes substantif, kita mendapatkan temuan-temuannya kita laporkan ke klien untuk meminta tanggapannya, apakah dia memperbaiki atau enggak, gitu kan. Terus setelah dapat tanggapan, kita cek ke materialitasnya untuk menentukan jenis opini yang akan kita berikan, gitu ya. Jadi untuk 2 materi yang akan kita bahas masih berfokus di sini ya, di siklus tes substantif. Nanti kita coba praktekkan gimana cara memahami SPI, terus dapatkan weakness strength-nya, TOTS, TOTDP-nya juga kita akan praktekkan. Wah, oke. Sejauh ini aman ya teman-teman, ya kecepatan ya. Terus kita lanjut ya ke siklus yang pertama, capital stock dan RE. Sebenarnya untuk siklus ini tuh siklus terakhir ya sebenarnya, buat siklus yang terakhir sebelum kita ke penyelesaian audit di pelaporan ya. Di sini dibilang the final transaction cycle. Tapi di RPS kita masukin di pertemuan 10 ya, 10 atau 9. 9 ya. Ya. Jadi masih di tengah-tengah kita melakukan audit. Nah, nanti kita akan lihat gimana dampaknya untuk praktek kita di Apple Blossom ya. Oke. Terus, kenapa kok dibilang the final? Kalau kita melakukan, kan RE itu tadi dibilang RE ya. Mungkin capital stock, iya bisa di tengah-tengah. Kita melakukan audit, jadi barengan sama siklus-siklus sebelumnya. Tapi kalau RE itu kan terakhir ya. Kalau kita melakukan jurnal umum seperti biasa, itu kan jurnal terhadap RE itu di akhir periode kan, jurnal penutup kan. Nah, sama logikanya sama untuk kita mengaudit dalam siklus ini. Jadi yang RE itu otomatis ya terakhir. Jadi ntar kita kumpulkan semua adjustment, penyesuaian-penyesuaian, koreksi-koreksi yang telah kita dapat di siklus-siklus sebelumnya. Nah, nanti kita coba lihat gimana dampaknya. Terus di sini dibilang di Arens, ini aku mengambil materi semua dari Arens, ada 4 karakteristiknya. View transaction, transaksi terkait kapital itu pasti dikit kan. Belum tentu tiap tahun perusahaan nerbitin saham baru. Hanya momen-momen tertentu ketika perusahaan itu pengen mengembangin bisnisnya, dia butuh modal. Modalnya bisa didapat dari
dia nerbitin saham atau dia nerbitin bond kan gitu. Kalau nerbitin bond kemarin udah kita cek di wesel bayar di pertemuan sebelumnya ya kan. Kita udah cek di siklus itu untuk wesel bayarnya. Untuk yang kapital ntar di sini sekaligus di RE-nya juga sekalian. Gitu ya. Makanya di sini bilang juga repayment untuk dividen, kita ambil dividen. Nah, dividennya juga udah kita bahas di prepaid ya. Ya kan? Kita udah singgung di pembayaran di muka pertemuan sebelumnya juga. Jadi kita benar-benar fokus cuma CS dan RE-nya. Terus karakteristik yang kedua, biasanya misstatement of single transaction can be material karena transaksinya dikit. Jadi sekali ada transaksi itu dalam jumlah yang besar, gitu kan, miliaran sekali dia nerbitin saham. A legal relationship exists between client entity and the holder of the stock, bond, or similar ownership document. Jadi ada hubungan yang legal, yang resmi, karena itu menyangkut dana kan, otomatis ada dokumen-dokumen terkait perjanjiannya. Nih, harus adequately presented and disclosed in the statement. Jadi pengungkapannya itu harus jelas. Berapa yang di author, berapa yang issued, dan seterusnya. A direct relationship exists between the interest in dividend account and debt and equity. Pasti ya. Terus next. Akun-akun apa aja yang terpengaruh dalam siklus ini? Pertama, otomatis capital stock, RE pasti. Untuk dividen di sini, paid in capital ini excess premium, ya kan? Yang dividen ini udah kita bahas di pembayaran di muka, ya kan? Terus yang notes payable juga udah. Jadi kita fokus di dua ini. Untuk yang pertama, yang audit capital stock, ada 4 concern utama, fokus utama untuk audit capital stock ini. Yang pertama, ini terkait transaksi STOT, Transaction Related Objective, dan balance-nya juga TDP-nya. Jadi 2 pertama itu untuk STOT, 2 terakhir untuk TDP-nya. Yang pertama, existing capital stock transaction are recorded. Jadi semua transaksi terkait penerbitan, penjualan capital stock ini benar-benar terjadi dan tercatat dengan tercatat semua completeness-nya. Recorded capital stock transaction occurred, terjadi. Oh, ini ada dan terjadi, ya kan? And are accurately recorded. Jadi selain ada dan benar, selain ada terjadi, itu juga harus benar, ya kan? Untuk transaksinya, setelah transaksi udah kita cek, lanjut ke balance-nya, saldonya. Kita cek apanya? Accurately recorded. Jadi saldo akhir itu mencerminkan transaksi-transaksi yang udah benar, itu kan, penjumlahannya, terus alokasinya, ya itu alokasi ya. Jadi ini jangka panjang, jangka pendek, apakah ini equity, apakah ini debt, itu kan. Capital stock is properly presented and disclosed. Pasti ya, yang karakter itu yang ada legal relationship-nya.
legal relationship ini harus terungkapkan, dijelaskan di CLK-nya, gitu kan. Ini apa? Oh, ini terkait karena audit itu nggak hanya gimana cara kita mendapatkan audit itu bukan hanya sekedar kita tahu tekniknya gimana cara buat kertas kerjanya, tapi kita juga harus tahu akuntansinya, kan. Kita bisa bilang ini salah karena kita udah punya dasar di akuntansinya, kan gitu. Di sini aku nge-review waktu AKM kemarin, waktu kita belajar capital stock, itu kan gimana pencatatannya ketika itu lump sum, jadi sepaket, pembagiannya gimana untuk preference, untuk ordinary, metode incremental atau proporsional. Ini cuma nge-review ya, belum untuk keluar ya. Mungkin nggak sekompleks kita belajar di AKM, cuma buat dasarnya aja, siapa tahu keluar besok waktu ujian ya. Ketika non-cash acquire, jadi saham atau utang yang kita terbitkan itu untuk membeli aset non-cash, gitu ya. Issued cost, apakah gimana perlakuannya untuk direct dan indirect cost-nya. Terus kalau terserah, ketika dia gunain cost method, ketika dia gunain par method, terus untuk preference kita lihat untuk dividennya, apakah dia kumulatif, apakah dia kumulatif participating, dan seterusnya. Terus apabila ada share split, apabila ada share dividen, gitu ya. Ini untuk review aja, mungkin bisa dibaca-baca lagi. Karena untuk yang auditnya sendiri, materi auditnya sendiri itu nggak sebanyak di siklus-siklus lainnya. Jadi mungkin sisa waktu luangnya digunain untuk ini belajar AKM ya. Terus untuk audit RE-nya, untuk RE ini simpel banget ya kan, untuk kita pelajari di auditnya. Karena di akuntansinya sendiri, kalau RE itu kan di jurnal penutup aja kan, dan hal-hal yang mempengaruhi RE itu juga dikit, ya kan. Yang pertama terkait earning-nya, net earning, ya kan. Nah, net earning di sini yang akan jadi fokus kita, net earning dan dividen. Biasanya kan dua ini yang selalu selalu ada, ya kan, di setiap tahunnya di setiap perusahaan. Nah, ini yang kita harus cek apakah benar saldonya tertera sesuai yang klien laporkan, gitu ya. Jadi ini yang udah audited, nanti akan kita coba praktekkan di sini. Terus other change apabila ada, mungkin kalau cuma ini kan terlalu simpel ya buat ujiannya, siapa tahu kan. Ada other change yang pengaruh RE juga nanti keluar di soal. Itu salah diantaranya ada koreksi, ya kan. Koreksinya ini yang otomatis retrospectively, yang berpengaruh juga ke belakang, ya gitu kan. Terus prior period adjustment charged or credited directly to RE. Ini terkait error, ya kan. Error di sini otomatis yang tidak tercounterable, ya kan. Mungkin bisa direview lagi di AKM-nya. Terus ada setting up or elimination of appropriation of RE terakhir. Yaitu terkait siklus yang pertama. Siaman ya. Terus yang kedua, investment in securities.
securities ini kalau di arrange itu masuk di siklus cash. Jadi dia financial asset. Financial asset itu salah satunya investment ya. Investment ini maksud securities ini bisa dua, equity atau debt. Jadi kalau siklus yang sebelumnya kita sebagai penerbit, siklus yang selanjutnya ini kita sebagai pembeli. Wah, kok ngelag? Siklus yang kedua ini kita sebagai pembeli, ya kan? Untuk STOT-nya, apa aja sih yang berpengaruh di transaksi terkait investment? Ini ya, aduh, pingpong terus. Sampai apa tadi? Ya, transaksi apa aja? Bentar. Nih, purchase and sales of securities. Pasti waktu kita beli, waktu kita jual investment kita. Terus gain or loss. Waktu kita nge-hold, waktu kita masih megang investmentnya, kita kan harus melakukan penyesuaian, ya kan? Ntar kita coba review lagi yang itu loh, fair value yang masuk ke OC, fair value yang masuk ke income statement, hard to maturity, itu ntar kita bahas coba. Terus tadi pembelian kan, gimana pembeliannya, fair value-nya itu maksudnya yang ini, gain or loss-nya, unrealized-nya. Maaf, kalau ini udah realized ya, yang realized maupun yang unrealized, ya kan. Terus interest and dividend income-nya, ini pendapatan pembelian penjualan MB-nya, tuh kan. Ini tuh biasanya kita gunain broker kan. Nah, broker di sini kita bisa jadikan sebagai pihak ketiga untuk mendapatkan bukti audit, konfirmasi otomatis, ya kan. Terus apa nih? Trace payment process, cash disbursement, ya kan, ke tracing untuk ngecek tracing vouching untuk ngecek existence completeness-nya. Mathematically akurasi, kita melakukan rekalkulasi gimana perhitungannya. Karena di sini kan yang terkait penentuan gain or loss-nya itu perhitungan internal kan. Jadi kita nggak bisa lakukan konfirmasi, melainkan bukti internal kita lakukan rekal. Oke, untuk TDP-nya juga nggak begitu beda jauh. Kita siapkan schedule of investment activity. Schedule of investment activity-nya ini untuk yang Apple Blossom itu nggak dibuat. Maksudnya kita harus buat sendiri, nggak diketahui langsung. Jadi ntar kita coba gimana cara buat. Jadi kan kita cuma tahu berapa saldonya, rinciannya kita nggak punya. Gimana transaksi masuk, transaksi keluar, itu saldonya itu nggak ada rinciannya. Ntar kita buat sendiri. Ntar kita coba praktekkan. Schedule of investment equity ini include begininya otomatis dari tahun lalu. Purchase and sales-nya kalau di praktek kita nanti berasal dari hasil konfirmasi broker. Terus gain or loss-nya otomatis. Ending balance-nya kita juga cek ke fair value market-nya. Kita juga buat di schedule itu. Tuh kan. Untuk schedule dividen, interest income, itu ntar kita juga buat untuk ngecek perhitungannya, ntar kita lakukan rekal, ya kan.
Untuk objektifnya, asersi-asersinya kita bisa gunain 5 aja sesuai di Apple Blossom. Kalau teman-teman mau lebih detail itu sesuai yang di Arrange, yang ada banyak itu. Karena kebetulan kan open book, jadi teman-teman bisa cek di buku langsung, nggak usah ngapalin kan. Untuk fokusnya, most important objektifnya itu terkait existence, akurasi, realizable value, completeness. Jadi ada 4 kalau sesuai di Arrange. Kalau di convert ke 5 asersi berarti kan existence, occurrence, completeness, sama valuation and allocation. Akurasi dan realizable ini termasuk value and allocation, kan gitu. Presentation and disclosure juga penting untuk ngecek di CLK-nya, kita perlu cek juga. Terus di sini auditor request confirmation. Ntar kita coba praktekkan juga gimana kertas kerja konfirmasinya. Terus kayaknya aku lihat. Nah, kita melakukan juga examining. Jadi kan semacam cek fisik. Kan disimpan tuh. Kalau di kasusnya Apple Blossom itu disimpan di apa yang namanya brankas atau apa, ntar kita coba cek ya. Nah, kita melakukan examining, examining, kita cek, kita exam secara langsung di brankasnya, apakah sertifikat itu benar-benar ada, berapa totalnya, dan apakah sudah sesuai dengan catatan perusahaan, gitu ya. Ini yang tadi, yang terkait ini fair value, ini amornya juga. Ini yang pertama terkait investment in bond, ya kan? Itu ada 3 jenis, held for collection and selling, terus trading. Masing-masing dilakukan amor, dari 3 ini masing-masing dilakukan amor, tapi di laporan keuangan itu beda-beda. Untuk yang held for collection sampai akhir periode kita atau held for maturity itu yang kita laporkan senilai hasil amor kita, ya kan. Kalau selain itu kita laporkan sesuai fair value-nya. Jadi selain kita lakukan amor, kita juga lakukan fair value. Nah, selisihnya perlakuannya beda. Selisih antara fair value dan amor itu untuk yang jenis yang kedua itu diakui di OC, kalau yang trading diakui di laba rugi, gitu ya. Jadi ntar kita coba lihat di kertas kerjanya efeknya di mana. Jurnalnya ini aku nggak jelasin di sini karena takut melebar pembahasannya. Jadi direview sendiri ya teman-teman. Untuk yang saham itu kan berdasarkan jenis kepemilikannya, 20%, 25 sampai 50, terus lebih dari 50. Kalau kurang dari 20 bisa trading atau non trading. Masing-masing tetap dilaporkan sesuai fair value, tapi pengakuan selisih fair value-nya itu pelaporannya beda, kayak sebelumnya. Yang satu untuk trading ke net income, kalau yang non trading ke OC. Untuk yang kasusnya Apple Blossom enggak dijelasin berapa persen kepemilikannya, dan enggak dijelasin pula kayaknya dijelasin itu untuk trading atau non trading. Ntar kita coba cek di keterangannya aku sedikit Pak. Terus kalau punya 20 sampai 50 kita gunain metode equity. Unrealized holdingnya enggak kita akui karena ya langsung berpengaruh ke investment kita kan, kalau metode equity itu. Terus kalau lebih dari 50% konsolidasi seperti yang kita pelajari di AKL 1 kemarin dan AKL 2. Dia bisa gunain equity atau cost method. Oke, itu ya. Oke, itu sedikit review materinya. Apakah ada yang ditanyain? Aman ya? Next.
Yang baru gabung ngikutin ya, langsung ngikutin ya. Terus sampai apa tadi? Ya, lanjut ke soal dulu ya. Kita bahas soalnya. Kok nggak bisa dibuka ya? Bentar ya teman-teman. Presentasi jendela. Oh ini ding. Maaf. Apakah kelihatan? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Sip. Aman, siap. Oke, yang pertama terkait RE dan capital stock. Tadi kan dijelasin langkah pertama kita melakukan pemahaman SPI, ya kan? Kalau SPI dari Apple Blossom ini bisa kita dapatkan dari internal kontrol kuesioner, ya, kuestionary, ya. Terus setelah kita lakukan pemahaman, kita pilah jadi weakness dan strength, ya. Terus kita lakukan kita buat programnya untuk STOT TDP-nya. Strength weakness kita bisa dapat dari ini. Kalau no, berarti kan di situ ada kelemahan, berarti masuk ke weakness. Kalau udah yes, berarti udah benar dan otomatis jadi strength. Nah, strength ini yang akan kita lakukan uji TOC. Ya. Di sini ada 7 kuesioner. Ntar kita coba lihat di Excel-nya. Gimana pembagian weakness, strength-nya, terus pengaruh-pengaruhnya. Sebelum ke Excel, kita coba bahas di sini juga. Di sini kita disuruh bikin C1 dan K1. C1 ini untuk capital stock dan K1 ini untuk retained earning-nya. Itu ya, kertas kerjanya 2. Untuk yang C1 ini, karena kebetulan ya, Apple Blossom ini nggak ada transaksi terkait capital stock. Jadi masih tetap saldonya sesuai tahun lalu. Nggak ada yang berubah. No additional share were issued in 2003. Terus di sini dibilang bahwa kita melakukan verifikasi dengan cara pengujian terkait pencatatan, buku besarnya, ledgernya. Ini berarti buku besar pembantunya, dan ini buku besarnya. Terus terkait jurnal-jurnalnya. Nah, kita udah ngecek semua itu. The company was never repurchase any of its own stock. Jadi dia juga nggak beli kembali saham yang udah diterbitkan atau treasury. Ini terkait SPI-nya, penjelasan dari yang di sini, ya kan? Small corporation are few, transaksinya itu sedikit, dia nggak employee service, ya kan? Jadi weakness-nya di SPI-nya. Dan di sini dibilang kita nge-review, record and accounted for all issued and unissued stock certificate. Kita telah melakukan review dan juga exam, gitu ya. 2 ini bisa kita jadikan program audit, nanti kita bahas. Oke, lanjut ke jawaban kita.
hentikan pembagian. Kita lanjut ke presentasi jendela. Keluar. Excel exit. Oke, ya, kelihatan kan? SPI-nya dulu. S ini berarti strength, weakness. Pengendaliannya dibagi jadi 5 sesuai Apple ya, Apple Blossom. Ada pengendalian input, output, proses, penyusunan tugas. Terus ada juga itu terkait otorisasi dan akses. 5. Oke, kita coba yang siklus RE-nya dulu, RE dan capital stock. Ini tuh dari questionnya tadi ada 7 tuh. Kan. Pertama, sertifikat saham yang belum diterbitkan di bawah kendali pihak yang bertanggung jawab. Jadi yang belum, kan ada authorized, ada issued. Issued belum tentu sama dengan yang authorized-nya. Nah, yang belum diterbitkan itu apa? Ada yang maintenance, ada yang ngejaga. Berarti di sana termasuk kendali input. Gitu ya. Dimana nanti apabila ada kelemahan di situ akan berpengaruh ke asersi right and obligation-nya. Jadi apabila si pengendaliannya ini jelek, berarti kan ada semisal authorized-nya kelebihan karena nggak ada yang ngendaliin kan. Jadi authorized yang dilaporkan di laporan keuangan itu nggak mencerminkan right-nya perusahaan. Dia tuh cuma berat sekian tapi dia ngelaporin sekian kan itu. Terus ada nomor serinya berarti kan strength. Di sini bisa input bisa output, pengaruhnya ke completeness dan begitu seterusnya. Ntar dibaca sendiri ya, tapi logikanya gitu. Jadi SPI-nya apa, terus itu termasuk pengendalian apa, pengaruh ke asersinya apa, gitu ya. Untuk yang yes kita masukin ke strength, untuk yang jawaban no kita masukin ke weakness. Ada 4 kolom. Terus rekomendasi ini terkait tadi rekomendasi pengendalian internal, perbaikannya. Ini langsung masuk ke management letter. Jadi semisal gini, untuk yang weakness ya. Tidak memiliki agen penerbitan dan pencatatan saham yang independen. Jadi dia kayak internal sendiri gitu. Gak ada pemisahan tugas, otomatis ada kemungkinan dia akan salah di sini. Penerbitan dan pencatatannya ada semisal penerbitan fiktif, berarti kan dia akan mengaruhi ke asersi existence occurrence, gitu kan. Di sini rekomendasi bukan rekomendasi temuan audit, melainkan rekomendasi SPI-nya. Agar apabila kesalahan terkait weakness ini itu nggak terulang lagi, gitu kan. Semisal ini yang beda ya. Buku sertifikat dengan buku pembantu saham tidak direkon. Jadi kemungkinan akan ada kesalahan perhitungan, gitu kan. Berarti akan berpengaruh ke asersi valuation allocation. Ini rekomendasi agar apabila ada kesalahan terkait perhitungan itu enggak yang diakibatkan ini enggak ada rekon ini tidak terulang di periode selanjutnya. Jadi ini weakness, nanti kita dapat fokus areanya, kita dapat potensi kesalahan dan asersi yang menjadi fokus kita.
untuk membuat program audit gitu ya. Terus yang udah jadi strength ini kita buatnya simple aja, semisal gini, yang keempat ya, yang belum kita bahas, memiliki buku besar pembantu sertifikat saham. Jadi itu si klien punya catatan di buku besar pembantunya. Nah, POC-nya, jadi di sini kita skeptis. Dia ada bukunya, makanya di sini bilang minta buku besar pembantunya. Bukan kita cek, kalau kita udah cek isinya itu udah masuk ke tes substantif. Tapi di sini kita cuma TOC. Jadi untuk pembuktian apakah benar ketika dia bilang yes, kliennya bilang yes, itu benar ada di perusahaan. Kenyataannya itu benar ada nggak? Makanya kita lakukan TOC. Oh ternyata benar ada. Berarti kita percaya sama perusahaan. Kita turunkan resiko pengendalian internalnya gitu ya. Logika yang sama untuk 3 sisanya. Jadi simpel aja. Misal di sini memiliki nomor seri, kita skeptis. Benar nggak sih itu ada nomornya? Berarti kita cek sampel aja. Kita ambil ngasal sertifikat-sertifikat itu, terus kita cek di atasnya, oh ada nomor. Gitu ya. Kalau kita udah cek substantif isi dari sertifikatnya, seri ini nominal sekian, telah tercatat di buku besar sekian, sama, nah itu udah masuk ke STOT. Jadi dilihat ya batasannya, OC dan STOT TDP-nya, batasan-batasannya jadi perhatian. Untuk programnya, jadi di sini ada 3 fokus utama ya kita ya. Kita akan berfokus terkait existence, occurrence, dan valuation allocation. Di sini 2 ini ya. Tadi yang aku bilang kita bisa kopas dari di soal, di keterangan awal soal, karena memang transaksinya nggak ada ya kan untuk dalam kasus ini ya. Jadi ya ngapain kita bikin program audit banyak-banyak. Jadi kita menyesuaikan kondisi kompleksitas siklus gitu ya. Jadi kalau terkait TOC terus materialitas risiko audit itu berpengaruh ke banyaknya bukti. Kalau kompleksitas siklus itu berpengaruh ke banyak dikitnya program audit yang kita perlukan, gitu kan? Karena kebetulan transaksinya simple, siklus ini simple untuk yang kasusnya Apple Blossom. Jadi ya menurut aku pribadi ya, karena penilaian dosen itu mungkin berbeda. Kalau pribadi yang pengalaman itu ya nggak usah banyak-banyak, nggak usah mikir banyak. Dan kebetulan di sini udah dijelasin di soal, biar correlated sama apa yang nanti kita kerjakan di worksheet C1 dan K1, ya aku kopas aja gitu ya. Existence occurrence, tadi kan dibilang kita melakukan exam, kita melakukan cek langsung ke itunya, baik di pencatatannya, buku besarnya, dan seterusnya. Berarti kita udah berhasil menguji asersi existence occurrence-nya. Kalau ini udah benar, berarti asersi ini udah teruji. Terus waktu kita melakukan review, record dan perhitungannya, jadi selain kita menguji keberadaan, kita juga nge-review nominalnya, semisal terus kita lakukan recall. Ini kita review, setelah kita review berarti kita telah menguji asersi, valuation, and allocation. 2 fokus utama kita. Kayaknya di sini bilang 2 aja juga kan. Untuk yang satu ini program audit pertama ini outputnya C1. Kalau yang program audit kedua ini outputnya K1. Untuk completeness mungkin vouching itu udah cukup. Karena kebetulan nggak ada ya, bahkan kita nggak melakukan program audit untuk asersi ini pun boleh sebenarnya, karena dalam kasus ini nggak ada transaksinya, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangannya. Untuk right-nya ini bisa kita uji
sekalian dari si program yang kedua. Waktu kita nge-review nominalnya, kita juga nge-review tanggal-tanggalnya. Itu kan terkait berarti pembayaran dividen, pembayaran interestnya. Nah, itu kita review untuk tanggal-tanggalnya. Untuk ngelihat kewajiban yang seharusnya menjadi untuk melihat kewajiban perusahaan untuk periode berjalan, gitu ya. Presentation disclosure berarti ya review aja di CLK-nya apakah udah ada terkait pengungkapan sertifikatnya. Misal berapa yang terauthorize, yang should, berapa yang jadi treasury, gimana ketentuan bond yang dia terbitkan, interestnya berapa, pembayaran manually atau enggak. Nah, itu kita review aja. Oke, lanjut C1-nya. C1 di sini hanya memorandum terkait examnya, pemeriksaannya. Di sini karena nggak ada perubahan, ya ini sebenarnya pakai format tahun lalu, kertas kerja tahun lalu. Di sini dibilang bahwa kita telah melakukan pemeriksaan terkait buku besar bantu, jurnal, terus pengungkapannya, saldo dalam akun, capital stock, dan other contributed capital tercatat 9250 seperti tahun lalu. Ini didapat dari soal, tadi di soal. Terus dari 20.000 saham yang diotorisasi, jadi cuma 9250 yang beredar, yang issue. Saldo dalam akun masing-masing 92.500, berarti masing-masing di sini 100 per lembarnya. Dan RE-nya 736.550. Oke. Untuk yang K1 tadi aku udah singgung ya, apa pengaruhnya ketika RE ini, kertas kerja RE ini bukan dikerjakan di akhir. Itu tuh pengaruhnya di sini. Ini penyesuaiannya. Net karena pertama kita kan harus melakukan koreksi apabila ada ya, koreksi terkait dividen dan net income-nya, ya kan, dua hal ini. Karena kebetulan Apple Blossom RE-nya itu cuma dipengaruhi dua ini, tapi bisa juga kan selain dua ini, kayak tadi ada koreksi, ada penyesuaian yang langsung berpengaruh ke RE, gitu ya. Karena kebetulan cuma dua ini, berarti ya dua ini aja yang kita cek kebenarannya, karena ini masih balance per kliennya, per booknya, bukan balance per auditnya. Untuk dividen itu nggak ada koreksi, ya kan? Dividen nggak ada koreksi. Nah, yang net income ini yang akan kita koreksi karena kita udah nemuin banyak kan koreksi-koreksi di siklus-siklus sebelumnya. Nah, itu akumulasi sebenarnya, makanya di sini final siklus cycle, kan? Karena di sini kita bahasnya di pertemuan 10 dan kebetulan kita udah sampai 11, jadi aku kasih keterangan baru sampai pertemuan 11. Terkait apa? Terkait koreksinya di sini. Jadi kita buat net income sendiri dari revenue sampai other income, expense. Di sini bilang balance per klien dia ngelaporin 318.585 per klien. Dan di sini kita masukin 318.585. Jadi ketemu ini karena tadi nggak ada koreksi, berarti di sini nggak ada untuk terkait dividennya, net income-nya
118.585. Ketemu saldo per klien terkait RE-nya. Tapi setelah pertemuan 11 kemarin, ini balance per audit kita. Setelah ada penyesuaian sampai pertemuan 11 kemarin, kita dapetin saldo per audit sementara itu cuma 16678. Ini kita lakukan koreksi di sini. Kita kurangkan ketemu 151.857. Di sini karena tadi overvalued, ya kan? Dan di sini teman-teman jangan lupa diinin. Kan ini ada saldo normalnya ya, kredit debit ya. Kebetulan di sini udah di convert, jadi jangan langsung ambil di sini. Ini kan masih positif semua. Nah ini kan gini, kalau kredit dia negatif semisal ya, debit dia positif, berarti saldo ini net income ya. Kalau saldonya positif berarti dia net loss, gitu kan. Si net income cuma lebih dikit, berarti di sini overvalued, ya kan. Kalau dia overvalued berarti satunya kita kurangi yang 31585 ini, kita akan sebesar selisihnya tadi, ketemu balance per audit kita. Selesai. Untuk sesi pertama, apakah ada yang mau ditanyain? Monggo ya teman-teman kalau ada yang mau tanya. Oke, aman ya, masih easy lah ya. Kita lanjut ke yang kedua. Bentar. Siklus yang kedua. Satu jam ya. Investment and security. Sip. Presentasikan jendela. Ini. Oke, lanjut ya. Investment in securities atau financial asset. Sama di sini ada format penjelasannya, ada SPI-nya, ada 6 kuesioner. Nanti kita coba cek weakness and strength-nya. Terus di sini dibilang, oke, bismillah. Ini data-data awalnya, kita disuruh bikin E1, pertama E2, ini terkait schedule utama kita, E2 ini terkait eksaminasi kita. Jadi kita tuh dalam hal ini ya, kita melakukan exam di ini deposit box. Deposit box tuh kayak brankas nggak sih? Jadi aku bilang brankas ya. Nah itu kita melakukan fisik ke deposit box-nya. Kertas kerja yang kita buat E2 gitu ya. Terus E1 itu kertas kerja utama kita yang terkait schedule of investment activity tadi, yang teori tadi yang sempat kita singgung pertama. Nah itu yang tadi aku jelasin juga, nanti kita buat sendiri karena di sini nggak dikasih data awalnya, kita cuma dikasih tahu saldo balance-nya aja, rinciannya kita nggak dikasih tahu aktivitasnya, nanti kita buat sendiri. E1, E2, E3 ini terkait gain on loss. Jadi nanti kita, kalau tahun lalu nggak ada, kalau tahun ini nanti kita coba lihat. Kalau ada berarti kita cek, kita rekal gain or loss yang dilaporkan oleh perusahaan, apakah benar atau enggak. E4 di sini terkait konfirmasi ke broker. Jadi selain kita melakukan exam, cek fisik, sertifikat di deposit box, kita juga melakukan konfirmasi ke brokernya si Apple Blossom. Di sini Robert and Underwood. E4, E5 ini terkait income from investment. Income from
investment ini nanti kita coba lihat baik dari equity, investment in equity maupun investment in debt. Keduanya kita cek karena income di sini bisa dari dividen, bisa dari interest. Terus kita tahu ada debt karena di sini dibilang bahwa Apple Blossom ini beli debt. Oh ya, nanti kita coba cek juga karena di sini ada sedikit perbedaan. Di sini dibilang 1998, tapi di hasil examination kita itu dibilang 1999. Nanti kita coba cek. Mungkin di situ typo ya, atau aku nggak tahu. Tapi nanti kita pakainya 998. Ntar kita coba cek kenapa kok aku bilang 998. Terus E5 udah ya. Terus E6-nya itu terkait ini. Karena ini debt tadi kan, oh ya, terus di sini dibilang apa ya? Pokoknya itu dia dibilang sampai akhir. Pokoknya hal to maturity gitu. Duh, kok nggak ada ya? Nah ini nih, this bond until maturity. Jadi dia pelaporannya sesuai amornya, ya kan? Bukan fair value, gitu ya. Untuk yang equity di sini ada nggak ya? Kayaknya itu dia juga nggak dibilang. Pertama, saldo di sini dia nggak dibilang berapa persen kepemilikan, ya kan? Total shares total lembar saham ini nggak dibilang berapa persen. Berarti kita nggak perlu lihat apakah dia 20%, 50%, atau lebih dari 50%. Kita berarti cukup lihat apakah dia menggunakan fair value atau fair value-nya itu dilaporin kemana. Kayaknya nggak ada ya. Atau teman-teman tahu? Oke, kayaknya nggak ada ya. Di sini kita asumsikan semua masuk ke net income. Jadi di sini saham yang investment in equity-nya itu untuk dijual, tradingnya. Oke, asumsinya itu dulu ya. Berarti gain or loss-nya masuk ke net income. Kayak aku juga nggak nemu. Oke, di sini ada market value-nya untuk data kita. Terus di sini udah dibuat untuk jurnal E2. Nanti kita tinggal lepas E2 ini examination-nya, cek kita ke deposit book-nya. Terus ini terkait konfirmasinya. Konfirmasi di sini terlihat penambahan pengurangannya. Terus di sini terkait E5. Jadi kita ntar buat sendiri itu untuk kertas kerja E1, E3, ya kan? Ini 4 kan? E3 dan E6. Nah, E5 ini nanti kita lakukan recall dan penyesuaian sedikit. Oke, gitu ya soalnya ya. Lanjut, kita ke SPN dulu. Tadi jawabannya ya, kita jadikan strength. Terus kalau jawaban no, kita jadikan kelemahan. Di sini jenis pengendaliannya kita sampel aja ya. Misal nih, apakah sekuritas disimpan dalam berangkas, seperti yang terkait akses terhadap sekuritasnya, ya kan? Karena berangkas pasti di password. Terus
Misal nih, apakah Departemen Akuntansi menyimpan catatan semua sekuritas terkait inputnya? Apakah sekuritas dihitung secara berkala dengan orang lain selain dari penyimpan sekuritas? Pengendalian output, ya kan? Jadi terkait pengendalian outputnya. Untuk jawaban no, nanti kita buat apa ini? Ya, rekomendasi SPI-nya. Maaf. Rekomendasi SPI-nya. Misal karena di sini dibilang enggak dihitung secara berkala, ya berarti kita rekomendasiin sebaiknya dilakukan perhitungan berkala untuk pengendalian perhitungannya, ya kan? Terus dari kelemahan kita buat rekomendasi SPI, terus kita lakukan ini potential error, dan di sini fokus asersi kita. Karena nggak dihitung secara berkala, berarti ada kemungkinan itu salah perhitungan. Berarti kalau salah perhitungan akan berpengaruh ke asersi valuation allocation. Apakah Departemen Akuntansi melihara catatan independen dari pendapatan atas investasi terkait completeness-nya? Berarti ada kemungkinan tercatat, gitu ya, independen bisa di sendiri. Apakah pembelian penjualan dari sekuritas diotorisasi? Dibilang enggak, berarti terkait eksistennya. Berarti kemungkinan ada transaksi fiktifnya, gitu kan? Untuk yang strength-nya kita lakukan TOC, simple aja, tapi jangan terlalu dalam. Ingat batasan terkait untuk ST dan TDB-nya. Misal, apakah Departemen Akuntansi menyimpan catatan semua sekuritas? Jadi kita cukup cek, kita lakukan inspeksi pengecekan fisik terkait dokumen sekuritas tersebut, apakah ada atau enggak. Cukup itu aja. Kalau ada berarti oke, aku tambah yakin sama jawabanmu. Aku turunin resiko pengendalian internalnya, gitu ya. Oke, dari situ kita buat program auditnya. Di sini aku bikin banyak karena kebetulan aku kebagian ini, kelompokku kebagian siklus ini, jadi aku agak semangat ngerjainnya. Tadi kita berfokus ke existence, completeness, valuation, sesuai yang di teori juga kan. 3 hal itu yang secara umum akan jadi fokus kita. Existence, current, valuation, completeness. Jadi kita karena fokus di sini, program auditnya juga otomatis juga semakin banyak, gitu ya. Di sini aku bikin 4. Kalau teman-teman beda pendapat boleh. Apabila ada yang dikurangi monggo, kalau ditambah juga monggo. Untuk right and obligation, presentation closure nggak begitu jadi fokus kita. Jadi cukup pengecekan biasa aja. Misal kita lakukan review biasa terkait tanggal pembelian penjualan, terkait tanggal dividen dan investasinya. Karena tadi berarti ada, kalau direview lagi ke materi tadi kan transaksi terkait investment ini pembelian penjualan, ya kan? Pembelian penjualan, terus waktu masih di hold, investment ini masih di hold, harus kita sesuaikan fair value-nya apabila diperlukan, amor. Terus terkait penerimaan, terus yang terakhir gain or loss-nya. Jadi unrealized gain or loss terkait holdingnya tadi yang nomor 2. Terus yang realize-nya apabila benar-benar kejual, gain or loss-nya kita cek. Jadi di sini dibilang terkait pembelian penjualan investmentnya dan terkait penerimaan terkait investmentnya. Kita review berapa yang boleh diakui di periode berjalan, berapa yang menjadi hak perusahaan di periode berjalan. Presentation disclosure ya terkait review pengungkapannya aja. Di sini detailnya bisa dibaca sendiri ya. Oke, lanjut. S1. Ini kertas kerja utamanya. Dibilang
perusahaan ngelaporin sesuai per book ya. Investment in securities-nya itu sebesar 223033. Ini tadi yang ku selalu singgung tadi. Kita cuma punya data ini. Kita nggak tahu rincian aktivitasnya. Schedule pertama tuh rincian aktivitas di investmentnya. Saldo 223033 ini dapat dari mana? Dapat dari saldo awal. Saldo awal otomatis kita trace dari Z, trace dari prior years audit working paper dari tahun sebelumnya. Ada 3. Southwestern Telkom, terus ada United Drain, dan Lakawana Energy. Masing-masing saldonya sekian. Oke, itu dulu. Dari sini kita coba lihat E2 dan E5 kita. E4. E2 dan E4 kita. E2 terkait eksaminasi ke deposit box, terus yang E4 hasil konfirmasinya. Oke, kita coba masukin ya datanya. Di sini dibilang ada 4 jenis yang disimpan di deposit box. Ada sertifikat nomor 21 dengan total nilai saham lembarnya itu 1425. Nomor 7144 total lembarnya 200. 618 600. Dan nomor 241 sampai 2415 yang mana kalau di total itu ada 75 lembar. Oke, gitu ya. Kalau kita cek ke E4-nya, ini ada Southwestern Mac. Kita ini aja ya, biar lebih gampangnya nih. 1425 itu. Oh, ini tahun lalu. Ini kayaknya lo ya. Yang E2 ini Southwestern Telkom ini enggak masuk ke broker ini. Brokernya siapa tuh ini namanya? Ya, broker yang ini. Jadi kayaknya itu dia broker sendiri, beda sendiri. Makanya di sini bilang E4 itu nggak ada yang 1425-nya. Ini dari saldo tahun lalunya. Ini saldo tahun lalu 1425 ini. Yang 2 ini setelah kita cek di E2 itu udah nggak ada yang saldo 16 saldo lembar 1686 dan 1270 di E2 yang kita lihat cek fisik di deposit box itu udah nggak ada. Ternyata di E4 itu dibilang bahwa 1686 dan 1270 ini ternyata kejual, sold. Dia dalam kurung, berarti dia sold. Jadi kita update E1 ini yang saldo tahun lalu ini, oh ternyata udah berhasil kejual semua. Makanya dibilang 0. Oke, gitu ya. Jadi dari saldo tahun lalu, setelah kita cek di E2 dan E4, itu hanya tersisa 1. Kalau kita cek dari 223033 dikurangi ini, masih ada selisih kan? Selisihnya itu yang kita cari. Kalau kita lihat dari hasil exam ini, kalau kita masukin semua hasil examnya, jadi kan tadi ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau kita masukin, oh itu ternyata udah pas 223033. Jadi di sini kita bisa tahu yang dilaporin perusahaan, saldo yang dilaporin perusahaan itu pokoknya yang ada di deposit box-nya gitu ya. Jadi semua sertifikat yang ada di deposit box itu dilaporin perusahaan sebagai saldo investment in securities-nya. Nanti kita cek kebenaran dari saldo-saldo ini. Kalau keberadaannya, eksistennya udah pasti ada ya. Berarti kita coba cek di valuation and allocation-nya. Klasifikasinya itu udah benar atau enggak. Kalau kita lihat langsung ya, biar sejalan, biar sekali langkah.
Yang 72173 yang shares credit corp ini dibilang bonds in 1000 denomination 10%. Ini kalau kita lihat di E4 itu tuh 10 year. Di sini dibilang juga nggak sih 10 year? Oh, ini juga dibilang 2008 sampai 1998 sampai 2008. Ini 10 tahun. Terus kita belinya baru di 2003. Ya kan, baru tahun berjalan kita beli. Jadi udah jalan 5 tahun baru kita beli sahamnya. Dulu di materi AKM kan bisa juga tuh kita beli sahamnya nggak sesuai tanggal issued-nya. Issued-nya itu 98 tapi kita baru belinya di 2003. Dari 75.000 ini 75. Ini 1000 ya. Dari 1000 parnya kalau dikali 75 lembar berarti ada 75.000. Itu kita berhasil beli dengan harga 72.000, commissionnya 173, jadi total saldonya itu 72.173. Karena dibilang 10 year, terus masih ada sisa 5 tahun kan otomatis dari 2003 sampai 2008 itu kan 5 tahun, berarti kan dia harusnya long term, ya kan? Kalau investment in securities ini masih karena ini masuk trading ya tadi ya, trading kan otomatis nggak lama tuh, berarti 1 tahun ya otomatis ya. Itu ini harusnya direklas ke long term, long term investment. Kan di sini bilang untuk saldo yang di sini kita reklas, nih kita kurangi, ya kan? Terus sampai apa tadi? Oke, nih dari hasil konfirmasi tadi kan ini udah masuk ke jurnal utama kita ya kan. E2 E1 dia saldo awal sekian, ternyata kejual. Terus berarti sisanya ada satu lagi. 10 year ini tadi udah kita reklas. Mailing dan solar ini udah masuk, ya kan? Sesuai. Jadi itu ada di deposit box dan ada di konfirmasi pembeliannya. Kita konfirmasi ke broker dan itu ternyata benar baru dibeli di periode berjalan. Berarti dia masuk ke edition, ya kan? Bukan saldo awal, edition. Ini reklas, Omega. 2 udah, nah yang terakhir Omega. Omega ini kalau per saldo 223033 sesuai yang di sini. Yang di sini itu masih belum masuk, ya kan, Omega data. Jadi kita masukkan ke adjustment juga. Ini seharusnya ada, tapi belum ke record di sini. Jadi itu beli, tapi mungkin enggak disimpan di deposit box. Makanya enggak masuk ke saldo yang di sini. Makanya di sini ada penambahan edition dan kita ketemu saldo per audit kita. Oke, sampai sini. Terus berarti udah cek-cek ya. Yang di sini sudah sesuai E2 dan E4. Yang tanda pagar dan C. Tanda pagar di sini udah sesuai deposit box, eksaminasi kita, terus penambahan di sini udah sesuai konfirmasi ke broker kita. Penjualan di sini juga sesuai konfirmasi. Nah, biar sejalan, maksudnya biar satu paket, di sini ada perhitungan rekal juga terkait gain or loss-nya. Unrealized gain or loss-nya. Karena tadi untuk trading equity itu harus disesuaikan fair value, ya kan, market value-nya. Untuk yang yang investment in debt, karena dibilang held to maturity, berarti dilaporkan sesuai
amortisasinya. Dia nggak disesuaikan dengan market value-nya, berarti cuma equity-nya saja. Yang ini enggak ya, berarti cuma ini dan ini. Untuk yang dua ini karena udah kejual, berarti udah realize, ya kan? Gain or loss-nya udah realize, makanya di sini masuk ke perhitungan yang E3 ya. Nah, E3 ini yang udah realize. Yang unrealized kita hitung di sini. Ini kita dapat dari harga pasar di data awal. Maaf, nggak bisa langsung pindah ke PDF. Jadi ini didapat dari data awal yang di soal tadi, data-data awal. Nah, itu kita masukin ke sini. Ini kita kalikan dengan total lembar saham, ketemu market value-nya. Kita selisihkan, ketemu perbedaan unrealized gain or loss-nya. Kita total, ketemu saldo sekian, balance per audit. Dari semua ini ketemu sekian. Terus dari situ kita lihat balance per book-nya perusahaan tuh ngelaporin 6473. Kita lihat dari nih allowance-nya 6473. Berarti dia over ya, bahkan ya. Overnya kebangetan. Maaf. Dari saldonya positif berubah jadi negatif. Berarti harus dikurangi sebesar sekian. Ini adjustment terkait unrealized-nya. Untuk realize-nya yang udah realize di E3 yang ini, kita juga cek number of share-nya, terus cost awalnya di sini, number of share, cost awalnya, terus berapa dia berhasil kejualnya, kita lihat dari hasil konfirmasi, netnya di sini, dua ini, dari situ kita selisihkan, ketemu yang telah realize gain or loss-nya. Kalau kita total, ternyata sama dengan per book. Per book-nya dibilang 25975 juga. Kita lihat dari other income. Gain or sell. 25975. Ternyata sama, berarti nggak ada koreksi terkait yang realize-nya. Berarti kita udah dapat dua ya. Reclass ke long term, terus ada investment yang belum kecatat, dan otomatis berpengaruh ke unrealized gain or loss-nya. Ini ada 3 ya. E2 cek, E3 cek, 4 cek, udah. E5 ini terkait income-nya kita cukup lakukan rekalkulasi, perhitungan pakai Excel kayak gini aja juga bisa. Share-nya kita lihat dari masing-masing. Kalau Southwest Telkom ini kan dari tahun lalu, jadi kita trace ke prior years. Untuk yang baru ditambahkan di periode berjalan, kita lihat di kita lihat di E2 nih, E2 atau E4. Terus per share income-nya ini di soal tuh pokoknya dibilang yang tertera di kertas kerja E5 ini udah benar, udah tertrace ke Purse Annual Dividend Record. Di soal dibilang gitu. Dari situ kita lakukan recall. Kenapa kredit? Karena ini pemasukan, ya kan, dividen income, berarti kan di kredit. Balance-nya kita tinggal total. Ternyata balance per book dengan balance per audit itu nggak beda untuk yang ini ya. Tapi di sana kan dibilang ada interest income juga seharusnya didapat dari investment in debt-nya sebesar 3970. Kita lakukan recall di E6-nya.
Jadi hanya ada satu penyesuaian di sini terkait interest income, karena ini kan baru investment in equity ya, pendapatannya dividen-dividen semua ya. Interestnya belum tercatat untuk shares credit corp yang seharusnya udah boleh diakui gitu ya. Kita coba cek di E6. Di sini balance per book nggak ada. Biasanya kita lihat long term-nya itu nggak ada. Berarti benar-benar belum ada penambahan selain dari reclass ini. Ini harus hasil reclass sebelumnya. Masuk edition dan di sini berkurang, dia masuk ke disposal. Jadi di E1 dia disposal, di E6 dia edition, nambah. Jadi ada saldo sekian. Terus karena ini belinya itu 2 Juli, udah 6 bulan ya, udah boleh ngakui amortisasinya karena dia semi annually di Juli dan Januari. Maka di sini dibilang ada juga amortisasinya. Di sini amortisasinya sebesar 220. Telah dilakukan rekal ke sini. Jadi cash received-nya 75.000 dikali bunganya 10%. Jadi itu, oh ya, ini ya. Kenapa kok aku bilang 2008? Jadi dari 2003 sampai 2008 semi annually itu ada 10 kali pembayaran ya kan, berarti ada sisa 10 kali pembayaran. Ini bunga booknya 10% dan bunga pasarnya 11%. Kalau kita hitung PV-nya, ini 3750 dapat dari apa? Oh, ada yang baru join. Kita kalikan 0,05 itu dari 10% dibagi 2 karena semi annually. Ini kan 5 tahun dikali 2 10, 3750. PV dan PVA-nya kita dapatkan 72173, sesuai ya, sesuai sama yang di sini. Berarti yang apa namanya, makanya tadi aku bilang yang apa tadi, 2 ya, E2 kan ya, ini harusnya Juli 2009, Juli 1999 ya. Kalau kita pakai 2009 berarti kan dia masih 6 tahun. Kalau 6 tahun berarti saldonya nggak sesuai 72173. Jadi di sini yang exam ini typo ya. Makanya di sini aku langsung benerin 2008 sesuai yang dikonfirmasi. Konfirmasi kan dibilang 2008 ya. Oh, nggak dikasih tahu ternyata. Jadi sesuai di soal. Di sini 721773, 173 itu saldo carrying amount awal. Cash received-nya, interest revenue-nya, carrying amount dikali 11% dibagi 2, selisihnya jadi amor, masuk ke sini. Gitu ya. Jadi kalau di akumulasi jurnal koreksi kita ada 4. Pertama ini terkait unrealized gain or loss-nya di sini. Jurnalnya itu unrealized holding terhadap allowance. Terus ini investment yang belum kecatat, Omega tadi 37600, investment terhadap account payable, di sini asumsinya dia beli secara kredit atau cash juga boleh. Terus ini reclass dari investment in securities ke long term investment terkait investment in debt-nya. Yang ini reclass ini. Terus karena ada investment in debt, kita harus melakukan perhitungan interest income-nya juga, karena di sini kebetulan di E5 ya. E5 itu belum tercatat, baru dividen-dividen aja. Gitu ya. Makanya di sini dibuat jurnal demikian. Karena masih dibayar 1 Januari, masuk ke receivable. Terus kita kredit income from investment 3970 dan
ini amornya itu 220. Sekian, selesai. Berarti cek semua E1, E2, E3, udah cek semua. Sekian, apakah ada yang mau ditanyain? Silakan. Halo teman-teman, monggo ya. Tampaknya gampang, tampaknya siap. Jadi kalau auditnya tadi kan nggak banyak ya teorinya ya, cuma akuntansinya aja dibaca-baca lagi aja biar kita tahu kita bisa bilang salah tuh karena kita punya dasar di akuntansinya gitu ya. Kalau ada penyesuaian tapi nggak material, itu tetap dicatat atau diabaikan, nggak apa-apa. Kita tetap masukin dalam temuan, gitu ya. Karena material itu bisa per akunnya atau secara akumulasi. Bisa aja kalau dibilang di sini di siklus ini nggak material, di siklus lain nggak material. Kalau diakumulasi bisa jadi material, gitu ya. Tetap kita masukin ke jurnal penyesuaian. Nanti kita lihat secara akumulasinya di akhir. Terus baru kita laporin ke klien kita tanggapannya gimana. Kalau mau dibenerin, ya monggo. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Cuma opini kita ntar jadi ada penyesuaiannya juga. Melihat dari materialitas temuan yang enggak direspon, gitu ya. Apakah ada lagi? Monggo ya. Satu setengah jam. Oke, keren. Izin sebentar ya teman-teman. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada yang mau dibahas, bisa dilanjut ke grup, chat aja kapan aja, insya Allah dijawab. Materinya udah aku kirim ke grup. Oke. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya guys.